Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Gunung Lewotobi kembali erupsi, warga dihimbau waspada. Pemkab Belu menggelar pangan murah menjelang Idul Fitri. Izin penjualan ternak babi antar pulau cenderung lama. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur kembali mengalami erupsi. Warga di lereng gunung api ini diimbau terus waspada untuk mengantisipasi abu vulkanik hingga banjir lahar dingin. Pos pemantau Gunung Api Lewotobi laki-laki melaporkan pada periode pengamatan 30 Maret 2024 pukul 15.24 WITA, tinggi kolom abu dengan intensitas erupsi yang terekam pada seismogram tercatat amplitudo maksimum 4,4 mm dan durasi kurang lebih 5 menit 41 detik. Sehingga status saat ini berada pada level 2 atau waspada. Sementara pada perekaman sebelumnya, Jumat 29 Maret 2024, dilaporkan erupsi Gunung Api Ile Lewotobi laki-laki terjadi pada pukul 20.07 WITA dengan kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 2084 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi ini, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotobi laki-laki merekomendasikan warga sekitar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Serta 5 km arah barat laut utara dan selatan tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat diharapkan agar tenang dan mengikuti arahan Pemda, serta tidak mempercayai isu yang tidak jelas sumbernya. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, atau Pos Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional, pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar pangan murah di halaman Masjid Al-Mujahidin Atambua. Kegiatan ini ditandai dengan pembagian beras yang dilakukan oleh Bupati Belu. Pemkab Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di halaman Masjid Agung Al-Mujahidin Atambua. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan dalam rangka antisipasi kekurangan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kegiatan ini ditandai dengan pembagian beras secara simbolik oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin dan beras yang akan dibagikan pada hari tersebut sebanyak 2 ton beras untuk 400 kepala keluarga di Kabupaten Belu. Bupati juga mengatakan telah bekerjasama dengan Majelis Taklim Kabupaten Belu yang kedepannya akan bekerjasama untuk membantu masyarakat yang berkekurangan. Hari ini kita di Masjid Agung Hidayatullah Atambua, Kabupaten Belu, kita membagi beras SHBP, beras murah ya dengan harga 11.000. Hari ini 2 ton di masjid sini kita bagi bekerja sama dengan Majelis Taklim Kabupaten Belu. Ya, di sini ada ibu-ibu
yang tergabung dalam 23 majelis taklim di Kabupaten Belu ya, luar biasa ibu-ibu ini. Kita ke depan juga akan kerjasama seperti ini untuk kepedulian kita membantu masyarakat kita yang masih berkekurangan, apalagi di bulan puasa ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tersalurkan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Belu telah berkomitmen agar ke depan nanti tetap melakukan kerjasama untuk membantu masyarakat yang tidak berkecukupan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, setelah mengalami kenaikan drastis sejak Januari 2024, memasuki akhir Maret 2024 ini harga beras di Kabupaten Kupang mulai berangsur turun. Sejak awal tahun baru 2024, harga beras di Kabupaten Kupang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari Rp16.000 sampai Rp19.000 per kilogram. Bahkan di sejumlah kecamatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, yakni di wilayah Amphoang, mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogram. Kendati demikian, sejak akhir Maret 2024, harga beras di Kabupaten Kupang mulai berangsur turun. Seperti pantauan TVRI NTT di Pasar Oesao sebagai sentra penyediaan pangan beras di Kabupaten Kupang, harga beras mengalami penurunan hingga Rp15.000 per kilogram. Seperti disampaikan seorang pedagang beras di Pasar Oesao, Asti Cida. Ia mengatakan saat ini harga beras mulai berangsur turun, tetapi karena stok lama, yakni saat beras mengalami kenaikan hingga Rp18 sampai Rp19.000 per kilogram masih tersisa, sehingga beras stok lama ini masih dijual oleh pedagang. Sedangkan beras yang baru sudah dipesan dan segera tiba. Dengan demikian, setelah beras stok lama habis terjual dan stok beras baru tiba, maka dipastikan harga beras yang dijual akan turun. Ia berharap pemerintah melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap harga beras, karena saat harga beras naik, pedagang sangat mengalami dampak, di mana para pedagang mengalami penurunan penjualan karena warga enggan untuk membeli, kendati beras merupakan kebutuhan pokok. Ini masih yang stok lama, jadi makanya harga masih begitu. Yang stok baru masuk, yang medium harga 15. Nah, dia stok baru rencana kapan datang, Bu? Sebentar sore, soalnya kemarin baru outlet. Hanya lebih stabil lah gitu, biar kembali juga harganya. Soalnya setengah mati begitu orang beli itu. Ya. Untuk diketahui bahwa saat ini harga beras di Kabupaten Kupang untuk jenis premium berkisar Rp16 sampai Rp17.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium berkisar pada Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, sebanyak 5 ton beras yang dijual pada pasar murah yang digelar Bulog Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Takari habis diborong warga. Pasar murah ini digelar di kantor Camat Takari dan digelar oleh Perum Bulog NTT bekerjasama dengan bagian ekonomi Setda Kabupaten Kupang dan pemerintah Kecamatan Takari. Pantauan TVRI NTT, puluhan warga dari beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Takari menyerbu pasar murah yang digelar. Bahkan dari 5 ton beras yang dibawa ke pasar murah tersebut habis diborong warga. Camat Takari Muri Ratu Kore saat memantau pasar murah tersebut mengatakan 5 ton beras yang habis diborong warga tersebut karena saat ini harga beras dianggap masih tinggi. Sehingga ketika ada pasar murah, warga memborong semua beras tersebut. Adapun pasar murah ini merupakan upaya pemerintah kecamatan yang saat ini memantau menemukan harga beras tinggi. Mengajukan ke bidang ekonomi Setda Kabupaten Kupang untuk meminta bantuan Perum Bulog melakukan upaya pasar murah. Pasar murah ini sangat membantu masyarakat, meskipun begitu masih dirasa belum cukup karena warga dari beberapa desa yang berada di seberang Sungai Takari tidak bisa datang di pasar murah tersebut karena saat pelaksanaan pasar murah bertepatan dengan hujan dan banjir. Untuk itu pemerintah kecamatan akan kembali mengajukan permintaan digelar pasar murah dan untuk pasar murah berikutnya akan digelar di lokasi yang berdekatan dengan desa yang warganya tidak datang saat pasar murah di kantor camat. Dengan adanya pasar murah di sini nih khusus beras ini
Ya dengan harga memang di pasaran sini yang 5 kilo itu 80.000. Jadi kalau di sini dijual dengan 57.000 5 kilo memang sangat-sangat membantu, dan saya berharap sebelum hari raya kita bisa adakan lagi satu kali, dan mungkin tiap 3 bulan sampai dengan harga bisa stabil di pasar, baru kita stop kegiatan pasar murah ini. Adapun bahan kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah tersebut yakni beras jenis SPHP sebanyak 5 ton, gula pasir sebanyak 150 kg, minyak goreng sebanyak 300 liter, dan telur ayam sebanyak 45 rak. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Ngada, Saudara. Lamanya izin karantina hewan dan pelintasan ternak antar pulau mengakibatkan dampak ekonomi bagi masyarakat peternak babi di Kecamatan Aimere. Mereka mengeluh karena sistem izin yang dinilai masih lamban dan merugikan peternak, sehingga upaya peningkatan ekonomi tidak dapat dicapai sesuai harapan. Peternak babi di Kecamatan Aimere mengeluhkan rumitnya cara mendapatkan surat izin karantina dan pelintasan hewan antar pulau, karena dinilai membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya biaya pemeliharaan dan operasional untuk menyediakan pakan ternak. Apalagi saat ini pakan ternak mulai mengalami sedikit kenaikan harga di pasaran. Kendala terbesar yang dialami peternak babi adalah mereka harus mengajukan izin karantina dan pelintasan ternak ke provinsi yang membutuhkan waktu lama. Sehingga diharapkan sedapat mungkin pemerintah provinsi mendekatkan pelayanan dengan membuka cabang di Pulau Flores untuk mempermudah peternak mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dengan baik tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama. Salah satu peternak babi di Kecamatan Aimere, Konradus D. Buru, mengatakan bahwa masih sulitnya peternak babi dalam menjual hewan ke Sumba akibat lamanya mendapatkan surat izin karantina dan pelintasan hewan antar pulau membuat peternak kesulitan dalam upaya peningkatan ekonomi, dan saat ini mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Jadi sampelnya kan kalau karantina tuh harus minta izinnya di provinsi. Jadi kelemahan kita tuh di situ. Jadi mereka yang dari luar mau beli babi di kita sini sulitnya ya mendapatkan sampel itu, makanya orang tidak berani beli di sini. Jadi mereka lebih cenderung belinya di Kupang. Nah, misalnya ke Sumba mereka libat Kupang. Kita di sini kendala. Jadi karena kalau bisa pemerintah memudahkan pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam arti sampel itu kalau bisa adakan di Ngada atau di Ende supaya bisa mendekatkan pelayanan. Ia sangat berharap agar dapat mendapatkan akses izin karantina hewan dan pelintasan antar pulau secepatnya dan dimudahkan dengan tetap memperhatikan kesehatan hewan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan upaya peningkatan ekonomi dapat berjalan dengan tanpa hambatan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ND gelar sidak bahan makanan kadaluarsa jelang Hari Raya Idul Fitri. Ditemukan sejumlah barang telah kadaluarsa namun masih dijual oleh para pemilik toko. Jelang perayaan Hari Lebaran, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM ND menggelar sidak di sejumlah tempat penjualan bahan makanan di Kabupaten Nagakeo seperti toko dan juga minimarket. Kegiatan pengawasan bahan makanan ini juga bekerja sama dengan kepolisian dan juga Dinas Koperasi, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan juga Satpol PP. Petugas melakukan pemeriksaan seperti bentuk fisik, kode produksi, dan masa kadaluarsa barang tersebut. Dari hasil sidak di sejumlah tempat, petugas menemukan sejumlah merek bahan makanan dan minuman yang telah kadaluarsa, namun masih dijual oleh pemilik toko dan minimarket. Bahan makanan yang ditemukan seperti biskuit, mie instan, minuman kaleng, dan juga produk kosmetik. Mirisnya, ditemukan beberapa tempat usaha yang terus berulang menjual barang kadaluarsa. Barang tersebut kemudian dikumpulkan petugas untuk dimusnahkan oleh pemilik usaha. Dari hari ini kita melakukan intensifikasi pengawasan khusus untuk produk pangan dalam rangka menjelang Lebaran.
Jadi diharapkan dengan adanya intensifikasi ini masyarakat baik yang akan menjelang atau menyambut Ramadan dapat mengkonsumsi makanan dengan di Nagekeo 2 hari kita intensifikasi ini kita kebanyakan menemukan pangan kadaluarsa. Terus kalau untuk pangan kadaluarsa kita minta untuk dimusnahkan di tempat walaupun di sarana. Masyarakat diimbau agar ketika membeli barang harus melihat kode produksi dan juga tanggal kadaluarsa. Hal ini dilakukan guna menjaga kemungkinan buruk yang akan terjadi pada kesehatan. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara, Lebaran identik dengan jajanan takjil yang selalu dicari saat berbuka puasa. Hal ini dilakukan bukan saja oleh umat Muslim, namun juga bagi umat non-Muslim yang tidak berpuasa. Berburu kuliner berbuka puasa sudah menjadi tradisi umat di setiap tahun saat bulan Ramadan. Menu takjil diminati hampir seluruh umat Muslim saat bulan Ramadan. Sama halnya yang dilakukan oleh umat Muslim pada tahun ini. Aktivitas berburu takjil sontak menjadi sangat fenomenal dikarenakan selain umat Muslim, ada juga antusiasme masyarakat non-Muslim yang juga memeriahkan berburu takjil tahun ini. Dengan begitu muncullah para pedagang untuk menjual aneka makanan untuk menu buka puasa. Di Kelurahan Kampung Solor, Kota Kupang merupakan salah satu lokasi paling ramai dijajakan aneka takjil yang paling sering diserbu oleh siapa saja yang minat menikmatinya. Para penjual pun kadang kewalahan dalam melayani pembeli karena animo yang sangat tinggi bukan saja dari umat Muslim tetapi dengan tren penyebutannya bagi mereka yaitu nonis. Kalau kotong di sini nih Kak, kotong jual di sini dari jam 10 pagi itu kotong bisa jual di sini. Karena banyak yang pembeli itu, banyak yang apa dia nama nih yang dari nonis juga banyak. Kotong ini bukan jualannya untuk bagi Muslim tapi nonis juga banyak yang pembeli di sini. Buat belanja buat takjil nih Kak. Harapannya ya kalau bisa perlu lebih rame betul Kak. Bisa lebih rame lah. Dirinya menambahkan karena melihat antusias yang sangat luar biasa dari warga Kota Kupang, ada beberapa penjual dari antara mereka yang rela berjualan dari pukul 10 pagi dan tentu hal ini sangat baik karena menambah pendapatan mereka. Selain itu, Nesti Tukan sebagai pembeli yang merupakan nonis sangat menikmati jajakan menu berbuka puasa yang ada. Dengan harga yang terjangkau dan rasa yang nikmat, membuat dirinya tertarik untuk menikmati setiap menu yang ada. Saya nonis. Ya, kenapa pilih? Karena booming kayak kalau di sini tuh banyak takjil. Terus kita juga sebenarnya kan ini musim bulan puasa tuh setahun sekali orang jualan kayak begini. Nah jadi kita karena di kayak di sana tidak ada, jadi kita cari yang di sini. Senang sih karena pilihannya banyak, terus kelihatannya enak-enak juga. Dari Kota Kupang, Diki Balo, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Untuk menjaga keamanan perayaan Hari Raya Paskah, ratusan personil disiagakan di sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Nagekeo. Personil gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menciptakan rasa aman bagi umat Katolik yang merayakan Hari Raya Paskah, sejak Kamis Putih hingga Minggu Paskah, ratusan personil disiagakan di sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Nagekeo. Wakapolres Nagekeo Kompol Januarius Seran menjelaskan, gabungan personil yang menjaga perayaan Paskah terdiri dari anggota polisi, baik Polres maupun Polsek, serta TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Di setiap gereja ditempatkan kurang lebih 5 orang personil. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah,
Selain menempatkan personil, jajaran Polres juga telah melakukan patroli sebelum hari pelaksanaan Hari Besar Keagamaan. Dari pantauan personil di lapangan hingga saat ini, keamanan dan ketertiban sangat kondusif tanpa ada gangguan apapun di wilayah hukum Polres Nagekeo. Yang dilibatkan kurang lebih kita gabungan dari TNI, Polri, TNI itu ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian Pol PP, kemudian dari pihak gereja juga ada, dari STM, ya kurang lebih 250 jajaran Polres itu dari Polres dan Polsek jajaran. Lebih sekian. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk turun serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas mulai dari lingkungan keluarga. Hal ini guna membawa makna bagi masyarakat yang menjalankan perayaan Paskah. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Polres Sumba Barat Daya menggerakkan seluruh personil polisi untuk mengamankan jalannya misa malam Paskah di seluruh wilayah Gereja Katolik di wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya. Secara khusus, anggota Satlantas Polres Sumba Barat Daya digerakkan untuk menjaga Gereja Katedral Wetabula. Pengamanan misa malam Paskah di Gereja Katedral Wetabula diwarnai dengan hujan besar yang melanda kota. Namun sejumlah anggota kepolisian Polres Sumba Barat Daya tetap siaga mengamankan jalannya misa malam Paskah hingga selesai di Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Katedral Wetabula. Sejumlah anggota Satlantas terlihat sedang mengatur kendaraan yang melintasi jalan di depan Gereja Katedral Wetabula. Walaupun hujan rintik, suasana pengamanan tetap diperketat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Wakapolres Sumba Barat Daya, Kompol Ketut Mastina mengaku, pengamanan Paskah oleh Polres Sumba Barat Daya sudah dimulai sejak 15 hari hingga misa Paskah kedua hari Senin 1 April 2024. Sejumlah posko pengamanan didirikan baik di depan Gereja Kristen Sumba Jemaat Mata dan di depan SPBU Rada Mata dan di depan Gereja Katedral Wetabula. Selain mengamankan gereja di kota, Polres Sumba Barat Daya juga mengerahkan seluruh unit Polsek untuk mengamankan misa malam Paskah di gereja wilayah Polsek masing-masing. Baik, terima kasih kepada Bapak wartawan yang telah bersedia memberikan peluang waktu untuk kami bahwa Polres Sumba Barat Daya dalam rangka menjelang Paskah itu ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Polres Sumba Barat Daya. Mulai dengan ada namanya operasi keselamatan. Kurang lebih itu berjalan 14 hari, di mana beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian mengedukasi masyarakat berkaitan menjelang adanya Paskah. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Anak sekolah minggu melakukan pawai obor yang didampingi oleh Komisi Orang Muda dan Orang Tua di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waimangura. Pawai obor tersebut merupakan tradisi yang selalu dilakukan setiap tahun oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Waimangura. Pawai obor telah menjadi tradisi turun-temurun perayaan Paskah Gereja Kristen Sumba Jemaat Waimangura. Sejak Minggu 31 Maret 2024 subuh, ribuan umat Kristiani membanjiri jalanan dengan semangat dan kegembiraan. Dalam pawai yang didominasi oleh anak-anak sekolah minggu, umat Kristiani membawa obor sambil berjalan kaki sembari mengumandangkan lagu-lagu rohani. Makna pawai obor ini adalah perayaan kemenangan. Umat Kristiani yang beriman kepada kebangkitan Kristus merayakan kegembiraan karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Setelah melakukan pawai keliling yang dimulai dari halaman Gereja Jemaat Waimangura menuju ke simpang Wanoroto Gereja Jemaat Mikuate, lalu lanjut ke arah atas simpang Loloramo dan umat kembali ke halaman Gereja Jemaat Waimangura untuk menyalakan api unggun sambil terus bernyanyi. Api unggun yang dinyalakan mengandung makna bahwa maut telah dikalahkan. Jumat lalu, Jemaat Waimangura merayakan hari kematian Kristus dan hari Sabtu setelah 3 hari Kristus bangkit dari antara orang mati. Semua dosa manusia diampuni oleh Kristus melalui kematiannya
dan nyala api unggun ini adalah simbol kemenangan atas maut. Setelah upacara menyalakan api unggun, umat akan melanjutkan dengan ibadah syukur pagi. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu, ibadah Paskah kedua di Pulau Semau digelar sakramen baptisan anak dan pentabisan sidi. Hampir semua gereja Masih Injili di Timor atau Gemit menggelar baptisan anak dan pentabisan sidi. Seperti pantauan TVRI NTT di Jemaat Gemit Ora et Labora Uitau, ibadah Paskah kedua yang dimulai sejak pagi berlangsung kusyuk karena masih dalam suasana syukuran atas kebangkitan Yesus yang telah memberikan kemenangan dan keselamatan bagi umat manusia. Adapun dalam ibadah Paskah kedua ini digelar sakramen baptisan anak. Nampak anak dibawa oleh orang tuanya untuk dibaptis. Ketua Majelis Jemaat Ora et Labora Uitau dalam siraman rohaninya mengatakan bahwa baptisan merupakan tanda bagi orang percaya di mana sejak dini anak-anak dibawa dan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang kelak dewasa nanti menaruh percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana dalam perayaan Paskah ini anak-anak juga dibawa untuk belajar mengenal Yesus melalui karya salib dan kebangkitan Yesus untuk menebus umat manusia dan menyelamatkan umat manusia. Untuk itu sebagai orang tua, Pendeta Stephen mengingatkan bahwa setelah dibawa kepada Tuhan, orang tua juga wajib mengajarkan kepada anak-anak tentang Tuhan. Selain itu kepada orang tua rohani yang membawa anak-anak tersebut untuk dibaptis, Pendeta Stephen menambahkan agar membantu orang tua anak untuk mendidik anak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena sebagai orang tua rohani tidak saja bertugas untuk membawa anak untuk dibaptis, tetapi mengembang tanggung jawab untuk ikut mendidik anak yang dibaptis tersebut hingga dewasa nanti. Sementara itu berdasarkan pantauan di Gemit Getsemani Utan, ibadah Paskah kedua digelar dengan pentabisan sidi. Sejumlah pemuda-pemudi pada kesempatan ini memberi diri untuk menjadi pemuda Kristen yang mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonif 742 Satya Wirayuda memiliki cara unik pada momen Paskah tahun 2024. Seperti yang dilakukan oleh personel di Pos di Lumil dengan lomba mewarnai yang diikuti oleh siswa SD Sinar Atubesi. Personel Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 742 Satya Wirayuda di Pos di Lumil memeriahkan momen Paskah tahun 2024 dengan mengadakan lomba mewarnai bagi pelajar. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SDN Sinar Atubesi di Desa Lamak Sen Nulu, Kecamatan Lamaken, Kabupaten Belu. Lomba mewarnai bagi anak-anak SD Atubesi dilatari belakang bentuk peduli pendidikan dan untuk memberikan semangat bagi murid khususnya dalam bidang seni. Serta dalam rangka menyemarakan pesta Paskah yang dirayakan oleh umat Kristiani, lomba mewarnai ini pun disesuaikan dengan tema Paskah dan diikuti secara antusias oleh para siswa. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat mendorong semangat anak-anak agar lebih bersemangat belajar serta menggali potensi anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sementara itu pihak sekolah pun menyambut baik kegiatan yang bernilai positif ini dan berharap agar sinergitas ini terus berlangsung antara masyarakat dengan TNI. Demi menjaga serta mencerdaskan generasi penerus bangsa di wilayah tapal batas. Di akhir kegiatan, para siswa pun mendapat kado Paskah yang dibagikan oleh para personil kepada seluruh peserta lomba. Ya, dari kami pihak sekolah tentunya sangat bagus untuk kami, lebih khususnya ke adik-adik, supaya bisa mewarnainya lebih bagus lagi. Nah, harapan apa kepada personil Satgas yang ada di sini, Ibu? Semoga Satgas Pamtas Yonif 742 semakin sukses dan selalu jaya. Untuk menggerakkan, karena kami bisa melaksanakan kegiatan mewarnai ini, yang pertama yaitu untuk mendorong semangat bagi murid tentunya di SD Sinar Atubesi, yaitu karena kita tahu di perbatasan ini sangat sulit sekali bagi murid untuk melaksanakan atau mendapatkan fasilitas seperti ini.
Jadi kami memberikan seperti ini supaya memberikan semangat bagi murid-murid di SD sini untuk belajar lebih giat. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita ke Flores Timur, Saudara. Setelah melaksanakan devosi agung prosesi Semana Santa pada Jumat Agung yang dibalut dengan kekhususan doa di Kota Larantuka, ada juga prosesi Paskah yang akrab disebut prosesi Maria Aleluya sebagai salah satu tradisi umat Konga di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur yang dirayakan pada perayaan Minggu Paskah. Menurut Roma Marcelinus Moi MSF, Pastor Paroki Maria Immaculata Lewolaga, tradisi prosesi Maria Haleluya bagi umat Katolik Konga sesungguhnya adalah rangkaian peristiwa iman dalam suasana Paskah dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Prosesi Maria Haleluya ini secara imani diyakini bahwa peristiwa Paskah yang dibaluti rasa kesedihan, kecemasan akan kisah sengsara, kematian dan kebangkitan Sang Juru Selamat penebus dosa umat manusia yang dialami oleh Bunda Maria bersama Yesus dalam kisah jalan salib. Maka melalui peristiwa kebangkitan Kristus, segenap umat mengalami sukacita iman atas pembebasan dan keselamatan dalam ungkapan kegembiraan Bunda Maria yang terpancar dalam ungkapan sukacita umat di Konga dalam prosesi Maria Haleluya dengan menggelar prosesi mengusung patung Bunda Maria Haleluya mengelilingi kampung sepanjang 2,5 km berawal dari gereja Konga dan kembali ke gereja ini. Merupakan sebuah tradisi kebiasaan umat di sini yang mereka yakin dan percaya bahwa kesedihan, kecemasan atau jalan penderitaan yang dialami Bunda Maria bersama Tuhan Yesus justru dengan kebangkitan itu mengalami sukacita, kegembiraan, dan kegembiraan ini adalah kegembiraan Bunda Maria yang luar biasa. Maka kegembiraan itu juga diwujudkan kembali oleh umat untuk bersama dengan Bunda Maria, maka disebut dengan Bunda Maria Haleluya, untuk bersama merayakan sukacita kebangkitan itu. Prosesi Maria Haleluya ini melintasi 6 armida keliling desa dengan panjang ruas prosesi sekitar 2,5 km. Prosesi ini berbeda dengan prosesi Tuan Ma dengan ketenangan dan doa yang khusyuk. Prosesi Maria Haleluya digelar umat dengan nyanyian sukacita dan kegembiraan sambil menabuh gendang diiringi dengan nyanyian sukacita dengan nyala lilin di tangan serta nyala lilin yang terpasang pada turos sepanjang prosesi. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Menutup rangkaian prosesi Paskah tradisional Kure warisan Portugis di perkampungan Kote Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, warga menggelar ritual Sef Mau sebagai simbol pembersihan diri karena telah diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Setelah melaksanakan beberapa rangkaian ritual dalam prosesi Kure, Paskah tradisional warisan Portugis, umat Katolik di perkampungan Kote Noemuti, Timor Tengah Utara, kembali menggelar sebuah ritual yaitu Sef Mau sebagai simbol pembersihan diri karena telah diselamatkan oleh kebangkitan Kristus. Ritual ini adalah ritual terakhir dari rangkaian prosesi Kure dan digelar pada hari Minggu Paskah, usai umat merayakan Misa Kebangkitan Yesus Kristus. Dalam ritual Sef Mau ini, keluarga dari 18 suku di Kampung Kote membawa pernak-pernik yang digunakan untuk menghias rumah dan tempat doa untuk dibuang ke aliran air kali. Dipimpin langsung oleh beberapa orang tua adat, rombongan yang berkumpul di halaman gereja kemudian bergerak menuju ke kali yang tak jauh dari perkampungan dengan berjalan kaki tanpa mengenakan alas kaki. Setiba di pinggiran kali, selanjutnya dilakukan tutur adat oleh tetua adat atau takanap dalam istilah setempat. Dan selanjutnya secara serentak, anggota rombongan yang ada kemudian beramai-ramai melarungkan pernak-pernik tersebut ke dalam aliran air. Usai melarungkan pernak-pernik tersebut, kemudian mereka membersihkan diri dengan membasuh wajah, kaki, dan tangan.
lalu kembali ke gereja memohon berkat pengutusan dari pastor sebelum kembali ke rumah masing-masing. Prosesi kure yang kita akhiri hari ini adalah acara Sifmau. Acara Sifmau ini itu pembongkaran sisa-sisa hiasan dari rumah adat dan rumah Tuhan, dibawakan kumpulnya di gereja, depan gereja, kemudian diarak menuju ke kali untuk dibuang ke dalam air. Untuk diketahui, dalam prosesi ini ada sejumlah rangkaian ritual yang dilakukan sejak masa Trihari Suci hingga perayaan Minggu Paskah. Rangkaian tersebut mulai dari ritual Trep Luman, yaitu pengusiran roh jahat, ritual Taniu Uisneno, atau memandikan benda-benda kudus peninggalan misionaris Portugis. Dilanjutkan ritual Kure, yaitu berdoa keliling dari rumah adat ke rumah adat, dan diakhiri dengan ritual Sefmau, yaitu melarungkan benda-benda sisa ritual ke sungai sebagai tanda pembersihan diri. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Ya pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Revaldi Soai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.